Episode 80. Apa? Teriak Elijah kaget dengan penuturan Raihan. Raihan mengajukan syarat itu pada Elijah karena ia tidak ingin mengambil resiko kehilangan lagi gadis yang dia cintainya. Raihan ingin memiliki ikatan yang kuat dengan Elijah selain ikatan cinta, yaitu ikatan pernikahan yang suci. Sayang, kenapa kamu kaget begitu? Apa kamu tidak ingin menikah dengan saya? Wajah Raihan tampak sedih melihat ekspresi Elijah. Bukan begitu Kak Rai, hanya saja Elijah belum siap. Elijah kan masih kuliah. Tutur Elijah menunduk di hadapan Raihan membuat Raihan yang tadinya sedih beralih menatap gemas kekasihnya itu. Sayang, kalau masalah kuliah setelah kita nikah, kamu masih bisa kan melanjutkannya? Saya sangat mencintaimu kamu sayang. Tangan Raihan terangkat menyentuh wajah Elijah yang menunduk dan mengarahkannya pada wajahnya. Kita menikah diam-diam, dan jika nanti Ron sudah dipenjara, kita bisa mengumumkan pada semua orang dengan mengadakan resepsi pernikahan kita. Raihan menatap mata indah Elijah dengan matanya yang penuh dengan binar berharap Elijah mau menyetujui syarat yang ia berikan. Elijah tampak diam berpikir, apa syarat itu boleh diganti? Tanya Elijah polos. Raihan menggelengkan kepala pelan. Tidak sayang, itu syarat mutlak yang harus kamu penuhi jika ingin ikut bersama Ron dan berpura-pura masih hilang ingatan. Raihan membelai pipi gadis cantik yang berada di pangkuannya itu. Saya tahu kamu lakukan rencana itu demi saya. Sayang, tapi saya sangat mencintaimu hingga saya tidak ingin kehilangan kamu. Saya mohon menikahlah dengan saya sekarang. Raihan menatap Elijah memohon. Elijah melihat Raihan yang begitu tulus pun akhirnya mengangguk menyetujui permintaan Raihan. Melihat itu, Raihan merasa sangat senang. Ia pun mencium punggung tangan Elijah. Terima kasih sayang. Raihan memeluk erat Elijah. Elijah yang berada dalam pelukan Raihan masih terdiam, sebenarnya ia masih bingung dengan keputusan yang ia ambil. Elijah memang sangat polos, ia masih belum tahu apakah itu cinta. Yang ia tahu ia sangat menyayangi Raihan, ingin selalu bersama Raihan, dan tidak ingin terjadi apa-apa dengan Raihan jika Ron masih berkeliaran, hingga ia pun memutuskan menyetujui syarat yang diajukan Raihan. Apa? Teriak Dr. Danu kaget dengan penuturan Raihan padanya. Saat ini Dr. Danu sudah kembali ke ruangan Elijah setelah memeriksa pasiennya. Kenapa Anda kaget seperti itu, dokter? Tanya Raihan. Anda ini masih bertanya lagi? Perasaanku pada Nona cantik bukan main-main, Tuan Rai. Wajar jika saya kaget, karena jika Anda sudah menikah dengan Nona cantik, itu berarti sudah tidak ada kemungkinan sama sekali saya menikung Anda. Ucapan Dr. Danu sontak membuat Raihan dan Elijah yang berada di samping Raihan membulatkan mata sempurna. Keduanya kaget dengan penuturan dokter muda itu. Jadi, Anda juga bermaksud ingin merebut Elijah dari saya, dok? Tanya Raihan pada dokter muda itu. Dokter Danu tertawa. Saya hanya bercanda, Tuan Rai. Saya memang sangat mencintai Nona cantik, tapi saya lebih menginginkan dia bahagia meskipun itu bersama dengan pria seperti Anda. Ucap dokter Danu masih dengan tertawa lirih. Ya sudah, Tuan Rai dan Nona cantik. Apa yang bisa saya bantu? Tanya dokter Danu kemudian mulai serius menatap keduanya. Bantu kami agar pernikahan diam-diam kami berjalan lancar. Saya sudah menghubungi Reno. Sebentar lagi ia akan kemari bersama seorang penghulu yang akan menikahkan kami. Ucap Raihan serius. Tentu saja Tuan Rai, Anda jangan khawatir. Semua yang ada di sini bisa tutup mulut karena Anda adalah pemilik dari rumah sakit ini. Ucap Dr. Danu mendukung keduanya meskipun ia merasa sedih dan sakit yang terasa di hatinya. Tapi ia harus menahan itu semua demi gadis yang dicintainya, Nona cantik. Episode 81. Pak Penghulu bersama Reno sudah tiba di sebuah musola yang terdapat di rumah sakit milik Raihan. Dr. Danu memerintahkan bagian keamanan untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang mengetahui pernikahan pemilik rumah sakit ini. Saat ini Raihan dan Elijah sudah berada di hadapan Pak Penghulu. Meskipun dadakan, Elijah saat ini sudah tampak cantik dengan kebaya sederhana yang ia kenakan dan sedikit riasan natural di wajahnya karena bantuan dari Dr. Danu. Ia memerintahkan perawat rumah sakit kepercayaannya untuk mengatur persiapan penampilan Elijah. Pak Penghulu menanyakan mahar pada Raihan karena tidak ada persiapan sebelumnya. Raihan hanya mengeluarkan semua uang tunai yang berada di dompetnya yang berjumlah 10 lembar, uang 100 ribuan, dan seperangkat alat sholat yang sempat ia pesan pada Reno. Setelah itu, Pak Penghulu dan Raihan berjabat tangan memulai ijab kabul. Karena Elijah yang tidak memiliki keluarga di kota XX, ini akhirnya Reno sebagai pengganti wali dari pihak Elijah. Reno sudah dianggap sebagai kerabat dan kakak bagi Elijah,
Dan menurut ketentuan yang berlaku, Eliza yang sudah berusia di atas 21 tahun bisa menikah tanpa didampingi pihak orang tua. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, ucap Raihan lantang. Kata sah pun terdengar dari semua yang berada di musola itu karena pernikahan ini hanya disaksikan oleh Dr. Danu, Reno, dan beberapa dokter dan perawat kepercayaan dari pihak rumah sakit Raihan sebagai saksi. Raihan pun mengecup kening Elijah setelah Elijah mencium punggung tangannya. Kini Elijah Padia sudah sah menjadi istri dari Raihan Sarip secara agama, dan untuk secara hukum Raihan sudah meminta Reno untuk segera mengurus surat pernikahan mereka. Di sisi lain terlihat seorang laki-laki tampan dengan penyesalannya duduk di sebuah bar dengan seorang wanita seksi berada di sebelahnya menuangkan minuman pada gelas yang berada di tangannya. "Jolie, maafkan aku sayang." Ron sedang mabuk tak henti-hentinya memanggil nama Jolie. "Tuan tampan, siapa itu Jolie? Di sini ada saya yang menemani Anda, kenapa terus memanggil nama Jolie?" ucap wanita yang ada di samping Ron sembari mengusap lembut pipi Ron. "Saya akan lebih bisa memuaskanmu tuan daripada si Jolie itu." Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi wanita itu. "Jangan sentuh saya dan jangan pernah samakan dirimu yang kotor itu dengan Jolieku. Kau sama sekali tidak pantas jika dibandingkan dengan Jolieku." Ron menjambak rambut wanita itu dan mendorongnya hingga tersungkur. "Pergi kau dasar wanita murahan." Teriak Ron membuat semua yang berada di bar itu menoleh pada mereka. John yang sedari tadi mencari keberadaan majikannya itu pun sudah tiba di bar dan bergegas menghampiri Ron yang sudah membuat keributan untuk diajak pulang karena Ron sudah benar-benar mabuk. "John, asisten terbaikku, kau tahu tanganku ini nakal, tanganku ini sudah memukul Jolieku sayang. Aku tidak sengaja menyakitinya John. Apa yang harus aku lakukan John?" Ron yang mabuk masih terus mengatakan penyesalannya pada John yang saat ini sedang fokus mengemudi mobilnya. "Tuan, Anda tidak boleh seperti ini. Jika Anda merasa bersalah harusnya Anda menemui Nona Jolie dan meminta maaf padanya." John berusaha menenangkan Ron. Selama ia bekerja pada Ron baru kali ini, ia melihat sisi Ron yang terlihat sangat menyedihkan hanya karena seorang gadis yang Ron beri nama Jolie sejak pertemuan pertama mereka. Seorang gadis SMU beberapa tahun lalu yang pernah menyelamatkan majikannya, itu berhasil membuat seorang Ron Fernandez tergila-gila padanya. "Aku ingin menemui Jolieku John, aku ingin bertemu dengannya, aku ingin membawanya pulang dari Raihan Sarip. Ayo sekarang kita cari Jolieku John," ajak Ron pada John, membuat John terpaksa memberhentikan mobilnya, menggeser posisi duduknya menghadap ke belakang di mana tuannya itu berada. "Tuan, sebaiknya kita menemui Nona Jolie besok saja. Anda sedang mabuk, Nona Jolie pasti akan ketakutan melihat kondisi Anda seperti ini," ucap John membuat Ron yang sedang mabuk terdiam seketika. "Kau benar John, asistenku, kau memang pintar. Sekarang ayo bawa aku pulang, besok aku ingin menemui Jolieku tersayang," ucap Ron yang memang tidak ingin membuat Jolienya takut lagi setelah apa yang ia lakukan padanya. Tak selang beberapa lama, Ron pun tertidur di belakang John yang sudah melajukan kembali mobilnya.